Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang Hudaybiyah. Sebuah peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq yang terjadi di tahun ke-5, di tahun ke-6, Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya meninggalkan kota Madinah An-Nabawiyah. Kemana mereka pergi? Mereka hendak melaksanakan ibadah umrah. Sejak hijrah, Nabi nggak pernah umrah alaihi salatu wassalam. Begitu pula para sahabat-sahabat yang lain. Mereka memiliki kerinduan yang begitu mendalam, dan mereka pun berangkat. Subhanallah, ternyata mereka dihalangin dan tidak diperkenankan untuk masuk ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Mereka datang bukan untuk berperang. Akhirnya terjadi perjanjian damai, genjatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam bersama orang-orang musyrikin di kota Mekah. Di antara isi perjanjian damai tersebut, apabila ada orang Mekah yang masuk Islam, kemudian dia kabur ke kota Madinah atau bergabung dengan umat Islam, maka umat Islam wajib mengembalikan orang itu. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang murtad dan kembali ke Mekah, maka umat Islam tidak punya hak apa-apa. Ya, ada sedikit penindasan yang dilakukan oleh orang Mekah. Tapi posisi umat Islam sulit pada waktu itu. Mereka harus menerima. Kemudian mereka nggak boleh berangkat umroh. Nggak boleh masuk ke Mekah sekarang. Tahun depan baru boleh balik. Padahal dari Hudaybiyah ke kota atau ke Ka'bah tinggal beberapa kilometer lagi. Tapi mereka tidak diperbolehkan. Mereka menerima itu. Umat Islam pulang dengan sedikit kekecewaan, wajar. Tapi mereka yakin akan ada hikmah di sana. Subhanallah jemaah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwa setelah Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Hudaybiyah, di perjalanan beliau mengatakan, "Unzilat alayya al-laila suratun la hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Tadi malam telah diturunkan kepadaku sebuah surat yang itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dunia ini yang terbit matahari kepadanya. Apa yang turun? Ternyata yang turun adalah inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata.
Padahal secara kasat mata enggak. Umat Islam di posisi yang tertindas. Di poin-poin perjanjian itu memojokkan umat Islam, menghinakan umat Islam. Tapi Allah menyebutnya kemenangan yang nyata. Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah dia mengatakan surat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Di bulan Dzulqa'dah. Apa kemenangan? Padahal kelihatannya kekalahan. Sebelum kita membaca kembali poin-poin hikmah dari perjanjian Hudaybiyah ini, ketahuilah bahwa yang masuk Islam dalam 2 tahun setelah perjanjian ini, tahun ke-6 ya, kemudian sampai tahun ke-8 Hijriah, itu jumlahnya lebih banyak daripada yang masuk Islam sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai perjanjian Hudaybiyah. 13 tahun di Mekah plus 6 tahun itu 19 tahun. Jadi yang masuk Islam di 2 tahun ini melebihi jumlah umat Islam yang masuk Islam selama 19 tahun. Bukankah tujuan Islam itu adalah menyelamatkan umat manusia dari kesesatan? Bukankah tujuan Islam itu hadir untuk berbagi kasih sayang kepada seluruh manusia agar mereka selamat dari kesesatan, dari kegelapan, dari kezaliman? Subhanallah. Itu di antara hikmahnya. Maka nanti ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, jadi Hudaybiyah ini adalah kunci ditaklukkan di Mekah. Kuncinya di Hudaybiyah. Kalau ketika umroh Nabi SAW berangkat dengan 1.400 kira-kira. Ketika berangkat lagi 2 tahun kemudian, beliau membawa 10.000 pasukan. Subhanallah. Tapi kita lanjutkan untuk menggali hikmah-hikmah yang lainnya, supaya kita tahu bahwa terkadang yang kita lihat ya, yang kita pandang dengan mata kita, hakikatnya lebih baik daripada yang kita lihat. Tapi kita butuh bersabar dan berbaik sangka dengan pencipta langit dan bumi. Tafadhol dilanjutkan. Poin 12. Ketika Suhail bin Amr datang, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan berkata, "Dia telah memudahkan urusan kalian." Hal ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap optimis. Barakallahu fikum. Afwan, di terjemahannya ada yang perlu diperbaiki. Ingat, Suhail itu berasal dari kata sahal, artinya mudah. Jadi terjemahannya ketika Rasul SAW ketika Suhail bin Amr datang, lalu Rasulullah itu nggak ada sholawatnya, tolong ditambahkan sallallahu alaihi wasallam, melihatnya dan berkata, sahula amrukum. Qad sahula amrukum. Telah dimudahkan urusan kalian. Jadi bukan dia telah memudahkan, tapi qad sahula amrukum. Naam. Karena namanya Suhail, ini bicara optimisme ya. Ini yang dikenal dengan al-fa'l. Ini yang disebut dengan al-fa'l. Taib. Lihat terjemahannya, ditambahkan ya. Ditambahkan bersikap optimis atau tafa'ul. Lalu Ibnu Qayyim berkata, rahimahullah. Ana bacakan bahasa Arabnya supaya tahu bahwasanya di bahasa Indonesia ada yang kurang. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala,
Wa minha istihbabut tafa'ul wa annahu laysa min at-tiyarah al-makruha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a Suhail sahula amrukum. Ibnu Qayyim berkata, dan diantaranya dianjurkannya tafa'ul, sikap optimis ya, bahwasanya dia tidak termasuk dalam tatayur yang dilarang atau tatayur yang dibenci. Landasannya ucapan Nabi SAW ketika ditambahkan ini ya. Ini ditulis setelah bersikap optimis. Jadi di terjemahannya kurang ya. Mana? Tampilkan? Ya. Di situ ditulis Ibnu Qayyim berkata, Ibnul pakai lam ya, pakai L. Ibnul Qayyim berkata rahimahullahu ta'ala, dan diantaranya dianjurkan bersikap optimis, tafa'ul, di dalam kurung tafa'ul, bahwasanya hal itu tidak termasuk tatayur yang dibenci. Tiarah atau tatayur ya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Suhail datang. Suhail, ingat Suhail. Beliau mengatakan sahula amrukum. Tulis sahula amrukum. Ketika Suhail datang, beliau berkata sahula amrukum. Telah dimudahkan urusan kalian. Nah, telah dimudahkan urusan kalian. Iya, yang namanya tafa'ul ini adalah al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Kita jadi optimis ketika dengar ucapan yang baik ya. Seperti ketika kita lagi dagang, tahu-tahu ada orang manggil, untung, untung gitu loh. Namanya dia untung gitu loh. Lalu kita, ya Allah mudah-mudahan untung gitu loh. Ketika datang Suhail yang artinya mudah Suhail ini, maka beliau mengatakan sahula amrukum, dimudahkan urusan kalian. Ini harapan kepada Allah Azza wa Jal agar urusannya dimudahkan. Ketika datang kita bisnis ya, tahu-tahu ketemu sama orangnya, tanya, siapa namanya Pak? Namanya Bagus. Insya Allah bagus urusannya nih. Nah, artinya kita berharap seperti itu. Itu tidak termasuk tatayur. Al-kalimatut thayyibah. Jadi Rasul SAW ketika negosiasi, lalu yang datang Suhail, beliau berharap kepada Allah dimudahkan urusan. Dan betul, negosiasi yang terjadi sebelum Suhail nggak ada yang selesai. Ketika Suhail, urusannya mudah. Ini juga ada anjuran kalau ngasih nama itu, ngasih nama yang baik. Oleh karena itu ketika datang ayahanda Musayyib, bapaknya seorang tabi'in ya, yang bernama Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan. Kakeknya itu yang namanya Hazan. Datang ke Nabi SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Bal anta Sahl. Kata Nabi SAW, dia mengatakan, namaku Hazan. Engkau Sahl. Hazan itu susah. Kalau tanah itu, Hazan itu tanah yang susah untuk ditanamin. Susah untuk dicapai gitu loh. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau Sahl, engkau mudah gitu loh. Oh, dia nggak mau. Aku nggak mau merubah nama pemberian orang tuaku, kata dia. Akhirnya katanya cucunya nih, Sa'id, sejak itu di rumah kita mesti ada kesusahan, artinya kesulitan, sikap karakter orang itu keras,
Ada karakternya. Nama itu berdampak, maka kita disuruh milih nama yang baik-baik. Begitu pula tadi, kalau kita berurusan dengan orang yang namanya baik, ya kita berharap semoga Allah kasih kemudahan. Itu nggak apa-apa. Dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, yang ke-13. 13. Sikap beberapa sahabat yang belum bisa menerima perjanjian Hudaybiyah. Dalam hal ini, kita mendapatkan suatu pelajaran tentang pentingnya menomorduakan akal jika terdapat teks-teks syariat yang telah menerangkan dengan jelas. Dan kita mendukung ucapan Abu Bakar kepada Umar, berpegang teguhlah dengan keputusannya. Sesungguhnya dia itu utusan Allah, bukan sebaliknya, dengan menghantam teks syariat dengan akal dan pendapat kita. Umar berkata, "Wahai manusia, abaikanlah akal di hadapan agama. Aku pernah menyanggah pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ijtihad akalku. Demi Allah, tidak menemui kebenaran, yaitu pada peristiwa Abu Jandal atau perjanjian Hudaybiyah. Kita harus hati-hati bersikap menentang syariat dengan akal kita. Bahkan kita harus mengabaikan akal dan mendahulukan teks Al-Quran dan As-Sunnah, tunduk dan patuh kepadanya sekalipun berbeda dengan pendapat dan akal kita. Pada hakikatnya, syariat itu tidak bertentangan dengan akal, tetapi akal kitalah yang masih terbatas, kadang kita menduga sebaliknya." Barakallahu fikum. Naam. Ini ada beberapa yang juga luput dari penerjemah ya. Anda nggak tahu apa penerjemahnya menerjemahkan dengan buku yang berbeda. Maksudnya buku yang berbeda kan cetakan tuh kadang-kala mengalami revisi, penyempurnaan ya. Iya, itu ada ucapan Umar bin Khattab, benar. Kemudian di buku aslinya ada ucapan Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Dia mengatakan inhu ra'yakum. Sama kira-kira dengan ucapan Umar bin Khattab ya. Sampai dia mengatakan Ra'aituni yawma Abi Jandal. Aku melihat diriku pada waktu hari Abu Jandal. Abu Jandal ini insyaallah putranya Suhail bin Amr. Yang ketika dia masuk Islam, dia menggulingkan dirinya dalam kondisi terikat untuk bergabung dengan umat Islam. Maka Suhail mengatakan, ini yang pertama aku minta untuk dikembalikan. Kata Rasulullah SAW, kan belum selesai perjanjiannya. Kalau gitu nggak usah ada perjanjian. Akhirnya Abu Jandal dikembalikan kepada orang-orang musyrikin. Maka Sahal bin Hanif mengatakan, Ra'aituni, aku melihat diriku pada hari Abu Jandal itu. Walau astati an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattu. Andai kata aku bisa membantah dan menolak perintah Nabi SAW, aku akan bantah pada waktu itu. Karena dia melihat gimana sih ini orang masuk Islam ya, kok dikembalikan ke orang-orang musyrikin gitu. Dan Abu Jandal mohon mereka akan menyiksaku agar aku keluar dari agamaku. Tapi tetap Nabi SAW menyerahkannya. Kemudian disebutkan di buku aslinya, wa yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi fawaid sulhul Hudaybiyah, disebutkan bahwasanya di antara faedah sulhul Hudaybiyah adalah ma'rifatu fadilati taslim lisyari' fi ma lam yudrak bil aql. Adalah mengenali keutamaan berserah diri kepada syariat dalam perkara yang akal kita nggak nyampe gitu. Udah serahkan kepada syariat. Kenapa kita harus repot-repot, jemaah? Akal manusia itu memiliki keterbatasan. Kalau kita lihat pada saat terjadi diskusi antara 10 ilmuwan, 10 orang-orang penting di istana kepresidenan, pokoknya 10 orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Kenapa? Karena akal mereka
punya keterbatasan. Boleh jadi akalnya A faham, akalnya B enggak. Boleh jadi C punya pendapat yang lebih bagus lagi. Karena kemampuan akal manusia memang berbeda-beda. Tapi yang paling puncak dari kemampuan akal manusia tetap terbatas. Makanya kadang-kala kita mendapat sebuah undang-undang yang direvisi, yang diganti. Kenapa? Tadi. Karena memang nggak cocok sudah. Adapun agama Allah relevan untuk setiap generasi. Di masa apapun, dimanapun. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kalian untuk urusan akal ini jangan dijadikan patokan. Akal ini yang seharusnya digunakan untuk memahami agama. Bukan akal yang digunakan untuk menolak agama. Karena kalau akalmu digunakan untuk menolak dalil-dalil syariat yang sahih dan benar, yang pendalilannya sudah tepat, maka yang ada engkau pun akan berbeda pendapat dengan orang lain. Karena akal orang itu juga nggak sama dengan akal. Dan buktinya, secara akal, secara logika, nggak benar. Orang yang sudah masuk Islam dibalikin tuh gimana sih? Tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang besar sekali. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. 14. Ucapan Umar radhiyallahu anhu, aku harus tetap berpuasa, bersedekah, sholat, dan memerdekakan budak karena ucapanku pada saat itu. Aku mengharap agar itu menjadi amal kebaikan. Berdasarkan hal ini, semakin jelaslah karunia Allah dan betapa luas rahmatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa Iya, baca lagi Afan. Baca lagi. Wa aqimis Q-nya nggak panjang ya. Wa aqimis sholata tarafiyan Tarafai. Wa aqimis sholata tarafani wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. Apabila seorang muslim melakukan kesalahan tertentu, hendaknya ia memperbanyak amal soleh, setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Karena amal soleh itu akan menjadi pengganti dan penghapus dari kesalahannya. Walillahi Rabbil Alamin. Taib, ahibati fillah. Umar bin Khattab, gara-gara dia meragukan kebijakan yang diambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia mengatakan, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Umar melihat, kok bisa ya? Alama nu'tid daniyya fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan atas diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Yang kita tahu ini adalah yang benar. Umar sadar bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Umar bertobat. Syaratnya tobat menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi subhanallah, orang yang bertobat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena dosa yang kadang-kala nempel di hatinya itu perlu dibersihkan.
Selain dengan tobat, maka amal soleh ini yang akan menghapuskan sisa-sisa dosa yang nempel di jantung. Umar mengatakan apa? Ini mungkin terjemahannya perlu diperbaiki. Aku harus tetap berpuasa. Enggak. Maziltu asum. Yang ada, aku terus-terusan berpuasa, bersedekah, sholat, memerdekakan budak. Gara-gara satu ucapan tuh. Yang diucapkan, yang sebenarnya Umar semangat untuk menegakkan kebenaran. Tapi gara-gara akal dia, akhirnya dia salah. Untuk menebus satu ucapan ini, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Terus berpuasa sunnah, terus sholat sunnah, terus bersedekah yang sunnah, terus membebaskan budak. Dengan harapan satu dosa itu dihapuskan. Kita kadang-kala enggak. Aku sudah tobat. Iya. Bagaimana cara engkau memperbanyak amal soleh? Ketika datang seorang tabi'in menjumpai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dia terjebak dalam dosa pembunuhan. Dia membunuh sepupunya sendiri gara-gara cemburu karena dilamar nggak dikasih, dilamar orang dikasih, akhirnya dibunuh. Ketika dia datang, dia sudah bertobat. Maka dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, katanya, apa yang harus aku lakukan? Ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Ya sudah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan semua amal soleh yang bisa engkau kerjakan. Artinya ketika seorang bertobat bukan berarti udah selesai, aku sudah tobat, aku sudah tinggalkan dosa itu. Iya. Perbanyak amal kebajikanmu. Kalau dulu hari-harimu dipenuhi dengan dosa, sekarang penuhi dengan ketaatan. Dan kita lihat Umar bin Khattab, satu kesalahan dia, bagaimana dia berusaha untuk menghapuskannya dengan memperbanyak sholat sunnah. Fama ziltu, aku terus-terusan sholat, puasa, sodako, membebaskan budak. Dengan harapan itu jadi kebaikan buat aku. Dihapuskan dosa satu ini. Maka jamaah rahimakumullah, jangan berhenti berbuat baik. Dan jangan merasa sudah baik. Ketika engkau sudah tobat, sudah selesai. Engkau harus memperbanyak amal soleh. Maka terkadang sebagian kita yang tatkala hijrah, dia mengatakan, kok terus-terusan setiap musibah datang silih berganti, kok punya banyak dosa. Apa kebajikan yang bisa engkau kerjakan? Boleh jadi karena sedikitnya amal solehmu, musibah-musibah datang untuk menghapuskan dosamu. Dan dengannya kemudian derajatmu diangkat kalau engkau sabar menghadapi. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. 15. Penyerahan kembali Abu Jandul bin Suhail Abu Jandal. Namanya Abu Jandal ini salah ketik ya. Penyerahan kembali Abu Jandal bin Suhail bin Amr kepada kaum musyrikin ketika ia datang untuk bergabung kepada kaum muslimin karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam hal ini kita mendapat dua pelajaran. A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menepati janji sekalipun terasa sulit untuk dilakukan. B. Pentingnya seorang muslim menepati janji, baik dalam keadaan mudah atau sulit, baik demi kepentingan dirinya maupun bagi orang lain. Sebab Allah memuji kaum mukminin yang menepati janji, firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20. Bandingkan dengan kebanyakan manusia di zaman ini. Mereka mau memenuhi janji apabila hanya menyangkut haknya saja. Namun apabila menyangkut kewajibannya,
Mereka tidak peduli dengan janji-janjinya. Fenomena ini terlihat baik pada level individu maupun bangsa. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Apa yang disebutkan di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Abu Jandal. Dan itu berat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana para sahabat menyebut Yaum Abi Jandal, peristiwa Abu Jandal, peristiwa Abu Jandal. Karena buat mereka bagaimana nih orang sudah masuk Islam. Dalam kondisi dia terikat Abu Jandal ini. Karena disiksa oleh ayahnya, oleh keluarganya. Harus dibalikin. Karena terikat dengan perjanjian. Dan sifat orang mukmin itu adalah memenuhi perjanjian yang dibuat di antara mereka. Ada perjanjian yang dibuat antara suami istri. Ada perjanjian yang dibuat antara dirimu dengan tempat kerjamu. Antara dirimu dengan partnermu. Antara engkau dengan siapapun. Ketika ada perjanjian yang dibuat dan engkau mengiyakan, maka penuhi janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah juga menyebutkan orang beriman tuh, penghuni surga tuh adalah orang-orang yang menjaga amanah dan memenuhi perjanjian yang mereka buat. Dan ciri-ciri orang munafik, idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia ingkar janji. Di sini disinggung. Kalau isi perjanjiannya menguntungkan, oh dia akan penuhi. Tapi kalau ternyata berkaitan dengan sesuatu yang harus dia lakukan, dia kerjakan, dia berusaha untuk lari sana, lari sini. Ini yang terjadi kadang-kala di antara pegawai dan perusahaan tempat dia kerja. Ini bagaimana seorang pegawai menuntut kepada tempat kerja dia agar memenuhi haknya. Karena ada perjanjian. Tapi engkau sebagai pegawai nggak memenuhi hak tempat kau kerja. Di sini disebutkan juga, ini fenomena yang terjadi di level perorangan, perusahaan, negara. Maka perlu adanya pengkajian dan kajian. Dan tidak boleh berhenti yang namanya orang belajar menuntut ilmu itu. Karena ada kondisi-kondisi yang kau jadi sadar kayaknya salah, yang kau kerjaan kayaknya nggak boleh ya. Ini itu kemudian kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi menyerahkan Abu Jandal di hadapan 1.400 orang. Karena perjanjian dibuat. Terus dapat apa? Dapat yang lebih baik dari itu. Jadi kadang-kala isi perjanjian itu mengikat kita, menyusahkan kita, ini, itu. Tapi kalau sudah dibikin, ya sudah kau penuhi. Insya Allah akan ada solusi. Karena fa'inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Baik, dilanjutkan. 16. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memotong rambut dan menyembelih kurban, mereka tidak langsung melaksanakannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka dan menemui istrinya Ummu Salamah. Lalu istrinya menyarankan, temui kembali mereka, panggil tukang cukur dan mencukurmu dan sembelihlah kurbanmu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan saran tersebut, para sahabat pun bergegas untuk memotong rambut mereka dan menyembelih kurbannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya keteladanan yang baik dan hal tersebut dapat memberikan efek pengaruh yang kuat dibandingkan sekedar ucapan. Seorang ayah di rumahnya adalah teladan bagi anak-anaknya. Mereka akan melihat kemudian terpengaruh oleh perilaku ayah mereka. Begitu pula seorang guru, perilakunya akan memberi pengaruh kuat terhadap murid-muridnya dibandingkan ucapannya. Untuk itulah seorang da'i harus memperhatikan perilakunya
dan menjadikannya sebagai modal dakwah dalam rangka memberikan keteladanan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah ya. Dikatakan bahwasanya manusia itu mungkin salah mendengar, tapi tidak salah melihat. Apalagi anak-anak kita. Mungkin dia salah mendengar, tapi tidak salah melihat. Para sahabat Nabi didakwain dengan lisan oleh Nabi SAW. Kata beliau alaihissalatu wassalam, bagaimana mereka diperintahkan untuk menyembelih kurbannya dan potong rambutnya. Atau mereka diperintahkan untuk memotong rambutnya, kemudian menyembelih kurbannya. Mereka diperintahkan untuk itu. Tapi mereka shock mereka. Karena pikiran mereka, ya Allah, nggak jadi umroh kita ini. Udah bawa kurban. Akhirnya Nabi SAW masuk ke tendanya bertemu dengan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah memberikan idenya. Kemudian Nabi SAW mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Apa yang terjadi? Sahabat udah melihat dengan mata kepala sendiri mereka. Nabi SAW memotong kurbannya, memanggil tukang cukurnya. Beliau cukur, akhirnya mereka rebutan menyembelih kurban mereka dan mencukur atau membotakin rambut mereka. Maka bagi para ayah, bagi para bunda, mungkin kau ngasih tahu anakmu, nak, kau seharusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau ternyata bundanya tidak mengamalkan hal itu, maka boleh jadi yang didengar anaknya berbeda dengan yang disampaikan emaknya. Tapi ketika seorang bunda berbakti kepada ibunya, atau dia membantu suaminya berbakti kepada orang tua suami, dan anak-anaknya melihat, tuh anak-anak gak usah dikasih tahu kau harus berbakti, gak perlu. Tuh anak akan berbakti, akan membantu orang tuanya juga berbakti. Ketika orang tuanya sholat, makanya kenapa dianjurkan ya, sholat sunnah itu di rumah bagi laki-laki. Kalau mama ya sunnah wajib di rumah, dianjurkannya. Ketika seorang anak melihat bapaknya sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat malam, sholat duha, tuh anak lihat. Terus dia rekam, bapakku itu sholat, bapakku itu melakukan ini. Dan kejadian jamaah, anak melihat kejadian yang Masya Allah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya, dengan nikmat yang Allah berikan ceritakan. Beberapa hari yang lalu, anak lagi sholat witir malam jam 2 mungkin. Anak sholat, putri anak yang ke-6 itu, Zainab bangun. Bangun mau ke kamar mandi. Dia di kamar sendiri depan, dia lihat bapaknya sholat, dia ke kamar mandi. Kemudian setelah itu, dia ke kamarnya lagi. Beberapa detik kemudian, dia masuk lagi ke kamar mandi. Dia ambil wudhu. Kemudian dia sholat. Subhanallah. Paginya dia cerita. Dia mengatakan tadi malam Zainab lihat baba sholat. Hanya sholat juga Zainab. Dia nggak tahu dengan fadilah sholat malam. Dia juga masih kecil, masih berumur 7 tahun. Tapi hanya gara-gara melihat dia mengikuti. Maka jangan sampai engkau pertontonkan buat anak-anak di rumah yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka akan mengikuti. Dan ucapan ya, seperti orang tua yang ngerokok lalu mengatakan kepada anaknya jangan ngerokok. Anak itu dengarnya salah. Apa ya? Enak rokok itu ya? Iya. Kenapa? Karena ada yang mau jangan ngerokok tapi terus ngebul.
Udah batuk-batuk loh tuh, jangan ngerokok tuh, batuk-batuk orang rokok itu. Tapi akhirnya tetap ngerokok. Seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya atau ibu, itu HP ditaruh. Tapi dia pegang HP. Dia sibuk dengan handphone. Maka akhirnya sang anak akan melakukan itu. Berapa banyak ya konten-konten yang dibuat untuk menyadarkan orang tua bahwa engkau adalah contoh buat anak-anak. Ketika di meja makan, ayah itu pegang handphone, anaknya pegang handphone semua. Sampai ada yang emaknya marah ya. Karena dia melihat ini. Makan itu waktunya untuk ngobrol, waktunya untuk menyatukan hati. Subhanallah jemaah. Di meja makan itu disatukan yang terbang dengan yang berenang. Di meja makan itu disatukan yang terbang, burung. Itu nyatunya di meja makan. Sama apa? Sama ikan. Terus sama sapi, nyatu di meja makan. Maka jadikan meja makan itu memang ya tempat untuk menyatukan hati. Di sini pentingnya orang tua menjadi qudwah. Udah taruh handphonemu, taruh semua, udah ngobrol di sini. Insya Allah anak-anak akan taruh handphonenya, dia akan ngobrol juga, dia akan nimbrung di sana. Contoh lain, bicara qudwah. Ini para ibu-ibu nih. Kalau dia menyuguhkan makanan buat suaminya, dia mungkin bikin sarapannya ini itu. Ketika suaminya sudah duduk, engkau harus duduk di situ. Jangan ngurusin yang lain, jangan nyapu, jangan ini itu. Oh, urusan tasnya anaknya belum selesai. Selesaikan semua di malam hari. Sehingga sang anak akan tahu, lihat, oh gitu ya. Kalau menjadi seorang istri, jadi dampingin suami makan. Ini qudwah. Mendidik dengan teladan. Bukan dengan omongan, bukan dengan teori, bukan dengan cerita. Tapi dengan apa yang mereka lihat. Barakallahu fiik. Nah, 17. Metode motivasi dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan mencukur pelontos daripada mencukur pendek saja. Dengan mengulang-ulang doa agar mendapatkan curahan rahmat bagi yang mencukur pelontos sebanyak 3 kali. Sementara yang memendekkan saja hanya mendapatkan 1 kali dari doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya anjuran untuk mencukur pelontos bagi orang yang tengah berikram saat bertahalul. barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak sedang menjelaskan hukum. Ini pembahasan botak sama memendekkan. Itu dibahas di buku fikih haji dan umroh. Kadang-kala pembahasannya tentang boleh dan tidak boleh. Kalau dikatakan boleh enggak memendekkan, oh boleh. Membotak lebih baik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam demi memotivasi para sahabat agar mereka membotaki rambutnya, beliau mendoakan Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni, rahmati orang-orang yang membotak rambutnya. Sahabat, ya Rasulullah, doakan juga yang memendekkan rambutnya. Doakan lagi yang membotak rambutnya. Yang ketiga, doakan lagi yang membotak rambutnya, baru yang memendekkan rambutnya. Dan kita diperintahkan dalam urusan akhirat ini berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan mana yang utama dan mana yang lebih utama. Lalu ya terserah engkau. Kau mau mengamalkan yang mana? Kembali kalau bicara hukum fikih, oh boleh 7 helai sini, 7 helai sini, 7 helai sini. Itu bicara hukum boleh. Tapi mana yang lebih utama? Mana yang didoakan Nabi alaihi salatu wassalam? Oh, yang membotak rambutnya. Terus kenapa kita
yang berangkat umroh boleh jadi seumur hidup sekali menyia-nyiakan fadilah ini. Oh kan nggak wajib Ustaz. Betul, nggak wajib. Terserah engkau. Nah, dilanjutkan. 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggiring hewan kurbannya berupa unta yang dahulunya milik Abu Jahal, karena di hidungnya terdapat anting dari perak adalah untuk Iya. membakar amarah kaum musyrikin. Karena ini diganti ya. Dikatakan dan di hidungnya atau yang di hidungnya, yang di hidungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggiring hewan kurbannya berupa unta yang dahulunya milik Abu Jahal, yang di hidungnya terdapat anting dari perak, adalah untuk membakar amarah kaum musyrikin. Ibnul Qayyim berkata, dari sini terdapat suatu pelajaran yang dapat dipetik, yaitu dianjurkannya untuk membangkitkan amarah musuh Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggiring unta kurbannya yang dahulunya milik Abu Jahal dengan tanda di hidungnya berupa anting-anting perak untuk membangkitkan amarah kaum musyrikin. Allah berfirman tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masaluhum fil injili kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqihi yu'jibu zarra'a Lagi yu'jibuz zurra'a. yu'jibu zurra'a liyaghidu bihimul kuffar. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Nah, melanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wa la yasabun wa la mahmasatun fi sabilillah. Wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mauti ayyagidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Barakallahu fiik. Naam. Membangkitkan amarah orang-orang musyrikin atau membuat mereka jadi emosi, itu termasuk ibadah. Contoh, apabila umat Islam itu terlihat sholat di Masjidil Haram rapi, ya, softnya bagus, mereka mengikuti suara imam, dan hal ini disebarluaskan, akhirnya mereka jadi emosi gitu loh. Ya Allah, umat Islam kayak gitu ya. Nabi alaihissalatu mengorbankan ontanya Abu Jahal, yang ontanya ini onta yang sangat berharga, dan Nabi korbankan. Artinya kalau sama orang musyrikin nggak bakal dikorbanin, tapi sama Nabi SAW untuk menunjukkan kepada mereka, dunia ini hanya tempat yang hina.
Akhirnya mereka semakin emosi melihat itu. Maka berusaha menjadi orang yang membuat orang musyrikin jadi emosi sama antum. Tapi bukan dengan membuat kerusakan. Tidak. Jadi ketika seorang muslim ya, contoh nih, ketika seorang muslim dalam urusan dunia, mereka di olimpiade umpamanya, olimpiade matematika, olimpiade ini muslimnya jadi juara gitu. Ketika ditanya agamanya apa? Muslim. Muslim lagi. Sebagaimana yang kita lihat, tatkala di berbagai event nasional, internasional, kalau yang menjadi juara itu non-muslim, kita jadi sakit hati. Mana muslimnya? Ini dalam hal-hal yang positif ya. Jadi kalau muslim yang jadi juara pertama umpamanya, dalam kebaikan-kebaikan dunia aja, itu akan membuat orang musyrikin jadi marah. Orang mana dia? Orang Indonesia. Agamanya apa? Muslim. Tapi sebaliknya, agamanya apa? Non-muslim. Hanya kita jadi berkecil hati. Ini termasuk ibadah. Jadi bagaimana menanamkan di diri kaum muslimin ini, engkau berbuatlah kebaikan. Cetaklah prestasi yang gemilang lillahi ta'ala. Bukan untuk dirimu, tapi untuk mengharapkan ridha Allah dan membuat tadi musuh-musuh Islam jadi apa istilahnya orang-orang kebakaran jenggot ya. Mereka jadi emosi gitu. Ini termasuk ibadah yang mungkin ya diabaikan oleh banyak orang. Dan sudah Allah sebutkan ayat-ayatnya di sini ya. Di surat Al-Fatah Allah mengatakan liyaghiza bihimul kuffar. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Kemudian di surat At-Taubah Allah juga sebutkan wala yata'una mauti an yaghizul kuffar. Tidaklah mereka menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Kenapa dilihat Islam ini semakin maju, semakin canggih, semakin kembali. Kalau contoh pula ya, ketika masjid penuh dengan umat Islam, mereka akan jengkel. Wah, umat Islam ini memenuhi masjid sekarang. Jadi salah satu tujuan engkau mungkin bersama kawan-kawan, ayo kita makmurkan masjid ini. Tapi ketika masjid itu sepi, maka orang-orang kafir akan gembira dan senang. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. 19. Kita mendapatkan hikmah di balik suatu persoalan. Bisa jadi seorang muslim tidak menyukai sesuatu yang ternyata membawa kebaikan. Sebagian sahabat tidak menyukai perjanjian Hudaybiyah dan persyaratan-persyaratan yang ada di dalamnya. Ternyata justru membawa kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Ibnu Hajar berkata tentang kemenangan ini, secara zahir memang merendahkan kaum muslimin, tetapi di balik itu adalah sebagai kemuliaan bagi mereka. Untuk itulah seorang muslim tidak boleh gegabah menilai persoalan dan tidak melihat secara zahirnya saja. Hendaknya ia memohon kepada Allah agar selalu diberikan dan ridho dengan ketentuan Allah. Barakallahu fiik ya. Dalam urusan rumah tangga ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian, itu mereka, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang lembut, yang sesuai dengan uruf yang ada. Fa'in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka. Kita kan taunya suka dan tidak suka. Baik dan tidak baik, kadang-kadang kita nggak tahu. Karena boleh jadi di sesuatu yang dibenci. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu karena menurut kalian buruk. Kalian nggak suka dengan hal itu. Allah jadikan kebaikan yang banyak.
Maka hendaklah selalu tadi husnudzon gitu. Iya udah kejadiannya kayak gini, udah gimana, insya Allah ada baiknya nanti. Dan itu kata Allah, boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Allah yang menjadikannya. Karena tadi kita itu taunya suka dan tidak suka. Baik dan buruk, ya Allah yang lebih tahu dengan hal itu. Nah, lanjutkan. 20. Berdasarkan perjanjian ini, ada beberapa hal positif yang dapat kami kemukakan sebagiannya secara singkat. A. Hilangnya kewibawaan Quraisy. Hal ini ditandai dengan bergabungnya suku Huza'ah dengan Muhammad dalam waktu singkat tanpa rasa takut kepada Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama ya. Tulis setelah Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam. B. Pengakuan Quraisy terhadap eksistensi kaum muslimin. Semenjak munculnya dakwah Islam, Quraisy menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya hanyalah serpihan-serpihan yang tidak bermakna dan bereksistensi. Namun pada peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah, mereka mengakui eksistensinya, duduk bersama sebagai lawan. Bukan sebagai lawan ya. Duduk bersama sebagai apa ya, partner, atau duduk bersama apa, sebagai sesuatu yang sama ya, yang seimbang gitu. Apa bahasanya mungkin? Duduk bersama sepadan ya. Sepadan. Iya, itu mungkin. Bukan sebagai lawan. Enggak, julusun nid linid, sesuatu yang sekutu ya, seakan-akan sudah sepadan. Nah. C. Berbaurnya kaum muslimin dengan kaum musyrikin, sehingga dapat memberikan pengaruh positif, memperdengarkan Islam, dan menyaksikan langsung apa yang dilakukan kaum muslimin. Ibnu Hajar berkata, peristiwa Hudaybiyah adalah sebagai muqaddimah untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu dinamakan fatan atau kemenangan yang secara bahasa adalah membuka sesuatu yang terkunci. Sulu perdamaian adalah sesuatu yang terkunci. Sulhu, bukan sulu, sulhu. Suluhu atau perdamaian adalah sesuatu yang terkunci, sehingga Allah membukakannya. Di antara sebabnya adalah sikap menghalangi kaum muslimin untuk mengunjungi Baitullah. Afwan. Ini ada yang diperbaiki. Sulhu, perdamaian yang awalnya terkunci. Bukan adalah sesuatu yang terkunci, yang awalnya terkunci. Nah, baca lagi. Sulhu atau perdamaian yang awalnya terkunci sehingga Allah membukakannya. Di antara sebabnya adalah sikap menghalangi kaum muslimin untuk mengunjungi Baitullah. Secara lahiriah, perdamaian itu merendahkan kaum muslimin, tetapi hakikatnya justru memuliakan kaum muslimin. Karena manusia dengan adanya gencatan senjata pada butir perjanjian tersebut dapat berinteraksi dengan bebas. Kaum muslimin dapat memperdengarkan Al-Quran kepada kaum musyrikin dan mendiskusikan Islam secara terbuka dengan aman. Sebelumnya mereka tidak dapat berbicara secara terbuka, kecuali dengan berbisik-bisik. Selain itu, orang-orang yang selama ini menyembunyikan keislamannya pun dapat memperlihatkannya, sehingga kaum musyrikin benar-benar rendah dan kalah, padahal mereka mengharapkan kemuliaan dan kemenangan. Barakallahu fiik. Makanya kenapa disebut Hudaybiyah itu adalah kemenangan. Walaupun secara zahirnya ada penistaan terhadap umat Islam, enggak, kemenangan. Eksistensi umat Islam diakui. Jadi kalau sebagai negara itu diakui, ada. Buktinya apa? Oh, ini mereka bisa berdamai. Duduk bersama satu meja. Teken kontrak. Perdamaian genjatan senjata. Ini menunjukkan bahwasanya keberadaan mereka diakui.
Dan tadi kebebasan berdakwah selesai sudah. Harapan kita bukan mengucurkan darah. Tapi harapan kita bagaimana orang-orang mengenal agama Allah ini dan mengikutinya. Islam tidak disebarkan dengan pedang. Enggak. Tapi dengan dakwah. Makanya ketika umat Islam menaklukkan sebuah negeri, harapannya adalah bagaimana Al-Quran bisa didengar oleh semua penduduk negeri tersebut. Dan tidak ada pemaksaan untuk meninggalkan agamanya. Engkau tetap mau Nasrani, ya tafadhol. Tapi kami akan mendakwaimu gitu loh. Kami akan menyebarkan agama Allah di sini, tapi tanpa paksaan. Dan buktinya kemudian, dengan bergabungnya Muslim dengan non-Muslim ya. Jadi bukan umat Islam hidup sendiri lagi, enggak. Mereka sudah bisa berinteraksi, bisa membacakan Al-Quran, diskusi juga boleh, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Baik, lanjutkan. 21. Setelah perjanjian damai Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memiliki musuh bebuyutan, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melakukan aktivitas lainnya, seperti menyerang pusat kekuatan Yahudi di Madinah dalam waktu singkat setelah Hudaybiyah dan dilanjutkan dengan penyerangan Khaybar serta merebutnya. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyurati para raja dan penguasa dunia saat itu, mengirim utusan untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Ini hikmah yang besar sekali tadi. Ketika musuh bebuyutannya sudah nggak ada, berarti kita bisa beraktivitas dengan aktivitas lainnya, bukan istirahat. Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kau sudah menyelesaikan sesuatu, maka penuhi, capeklah lagi untuk melaksanakan yang lain. Karena memang istirahat yang sebenarnya kapan? Surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Lanjut. 22. Tentang keutamaan Hudaybiyah, perang ini perlu dibandingkan dengan perang Badar dalam hal keutamaannya. Mengingat dalam peristiwa tersebut diperolehnya kemuliaan dan kemenangan bagi Islam serta kehinaan, kekalahan bagi orang-orang kafir dan munafik. Ibnu Adil Bar berkata, tidak ada peperangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyamai perang Badar atau mendekatinya dalam hal keutamaan kecuali perang Hudaybiyah. Inilah pendapat yang benar menurut kami. Sedangkan kaum mutakalimin atau teolog dari kelompok Asy'ariyah berpendapat adalah perang Uhud lebih mulia daripada perang Hudaybiyah. Mereka berpendapat perang Uhud lebih mulia setelah Badar. Namun menurut kami pendapat pertama lebih baik. Wallahu a'lam. Dari Barok radhiyallahu anhu berkata, kalian menganggap bahwa kemenangan itu adalah pembebasan kota Mekah. Benar. Pembebasan kota Mekah adalah kemenangan. Namun kami juga menganggap Bai'atur Ridwan juga kemenangan, yaitu pada saat perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, bagaimana para ulama terdahulu mereka membandingkan satu peperangan dengan peperangan lainnya. Artinya yang ikut dalam peperangan itu akan mendapatkan keutamaan dan fadilah yang spesial. Perang Badar jelas sudah. Tapi apa peperangan yang menandingi perang Badar? Nggak ada. Terus yang mendekati, ada yang mengatakan perang Uhud, tapi banyak yang mengatakan Hudaybiyah. Dan sepertinya yang mengatakan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu setelah perang Badar kedudukannya termasuk pendapat yang rajih ya. Karena di surat Al-Fatah itu Allah jelaskan bagaimana Allah ridha dengan orang-orang yang berbaiat untuk mati kalau benar Utsman bin Affan dibunuh. Padahal mereka tidak membawa persenjataan untuk perang. Tapi mereka siap untuk melakukan itu. Nah, lanjutkan. Az-Zuhri berkata, belum pernah terjadi kemenangan dalam Islam sehebat perang Hudaybiyah. Pada umumnya dalam perang terjadi pertempuran.
Tetapi ketika perjanjian Hudaybiyah, justru api peperangan padam. Manusia merasa aman untuk saling bertemu dan berbicara serta berdiskusi. Tidak ada orang yang berbicara tentang Islam kepada orang lain, melainkan ia pasti masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam dalam waktu 2 tahun jauh lebih banyak dari sebelumnya. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Ibnu Hisham berkata, bukti dari kebenaran ucapan Az-Zuhri adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar menuju Hudaybiyah bersama 1.400 sahabat. Sedangkan menurut Jabir bin Abdullah, bahkan ketika beliau keluar pada saat pembebasan kota Mekah 2 tahun kemudian bersama 10.000 sahabat. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami pada saat Hudaybiyah, kalian adalah sebaik-baiknya penduduk muka bumi. Ketika itu jumlah kami 1.400 orang. Seandainya aku dapat melihat hari ini, niscaya akan aku tunjukkan kepada kalian di mana letak pohon itu. Barakallahu fiik. Ini yang, nah, ada yang kurang di sini ya. Jadi ditambahkan firman Allah di surat Fatah ayat 18 ya. Setelah ucapan 10.000 sahabat, ada sebuah ungkapan yang penting ditulis di sini. Ini bila dilihat kepada perjanjian. Ini apabila dilihat kepada perjanjian. Adapun yang menghadirinya, yang melakukan bai'atur ridwan, maka Allah berfirman tentang mereka, itu di surat Al-Fatah, ayat 18, di mana Allah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, idh yubayi'unaka tahta syajarah, tatkala atau sesudah mereka membaiatmu di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang di hati mereka, fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah menurunkan sakinah, ketentraman kepada mereka, wa athabahum fathan qariba, dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, lalu baru ucapan Jabir bin Abdullah. Iya. Ahibbati fillah. Oh, lanjutkan, belum selesai ucapan Jabir itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Ummu Mubashir menginformasikan padaku bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hafsah, tidak akan masuk surga, insya Allah, seorang pun dari orang-orang. Naam, ini loh terjemahannya. Ya. Tidak akan masuk neraka, insya Allah, seorang pun dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Hafsah berkata, demikiankah ya Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya. Kemudian Hafsah membaca, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melintasinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh Allah telah berfirman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim berlutut di dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Jadi tadi kalau membandingkan peristiwanya, maka setelah Badar adalah Sulhul Hudaybiyah. Kalau membandingkan orang-orangnya, maka setelah sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar, maka sahabat-sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan, yang mereka membaiat Nabi SAW di bawah pohon saat peristiwa Hudaybiyah. Dan subhanallah ya, bagaimana Rasul SAW mengatakan, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarati ahad. Tidak akan masuk neraka insyaallah seorang pun dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Itu baiatur ridwan. Kemudian Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah menyebutkan semuanya akan memasuki neraka? Maka Nabi menyebutkan ayat sesudahnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang, siapapun akan melewati neraka di atas sirat.
Ada yang lewat selamat, ada yang lewat terluka selamat, dan ada yang lewat kemudian berjatuhan. Semoga Allah menyelamatkan kita pada hari itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan surat-surat Nabi alaihi salatu wassalam kepada raja-raja, penguasa-penguasa. Bukan mengajak mereka untuk berperang, tapi mengajak mereka untuk masuk Islam, untuk hidup dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Taib, ana rasa ini cukup. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas materinya kepada kami. Berikut pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seorang anak trauma dan membenci bapaknya karena pernah dizinai atau mendapatkan tindakan pelecehan oleh bapaknya sendiri, apakah sang anak masih harus berbakti kepada bapaknya? Bolehkah bagi sang anak menjaga jarak dan menjauhi atau tidak mau lagi menyambung silaturahmi dengan bapaknya? Dan bagaimana sikap sebagai seorang ibu dalam menyikapi ujian tersebut? Dan apakah sebaiknya mengajukan hulu kepada suami yang telah melakukan hal demikian demi melindungi anaknya? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan ini pentingnya ketika anak-anak sudah balik, di rumah itu hendaklah memakai pakaian yang sopan. Tidak mengenakan pakaian yang menampilkan lekak-lekuk tubuhnya karena merasa ini mahram orang tuanya. Tetap dia pakai pakaian yang sopan. Memang dia nggak harus pakai jilbab, namun tetap menggunakan pakaian yang sopan yang tidak membuat orang tuanya terfitnah atau kakak adiknya terfitnah. Karena sekarang banyak pakaian-pakaian dipakai di rumah ya. Kadang-kala mereka merasa, loh kan ini anak mahram, kemudian pakai celana pendek di rumah. Nggak boleh. Karena hal itu akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat. Maka pakai pakaianlah yang sopan, yang tidak menampilkan sekali lagi lekak-lekuk tubuhnya dan menyikap aurat dia. Akhirnya terjadi seperti tadi yang disebutkan. Terjadi pelecehan. Disebutkan jamaah. Ungkapan Bang Napi apa? Yang ketika mengatakan waspadalah, apa kata dia? Seorang melakukan kriminal itu bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Karena adanya kesempatan. Maka jangan menggoda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak gadis ini juga yang sudah besar, dewasa, mungkin kamarnya dikunci ketika dia tidur ya. Karena boleh jadi ketika orang tidur itu, ya tersingkap. Namanya orang tidur, nggak berasa. Orang tua juga harus beradab ketika masuk ke kamar anaknya. Karena ketika pintu kamar dikunci, ada privasi yang harus dihargai. Apalagi yang berkaitan dengan aurat. Izin itu disyariatkan demi menjaga mata. Baik, kemudian kembali kepada pertanyaan apa yang harus dilakukan. Maka lihat, apabila orang tua tidak berubah, dan kalau sang anak ini dekat sama orang tua, boleh jadi orang tuanya akan melakukan itu, maka menghindar adalah solusi. Tapi kalau orang tua yang sudah bertobat dengan taubatan nasuha, tetap ya kita tahu kita wajib berbakti dengan orang tua kita, walaupun dia kafir, walaupun dia memerintahkan kepada kekufuran, walaupun dia jahat, tapi semua sesuai dengan yang mampu kita lakukan. Karena jangan sampai kita membahayakan diri kita. Kita tetap berbakti tanpa harus membahayakan diri kita. Kalau kedekatan kita membahayakan diri kita, maka kita dari jauh berbaktinya. Tapi tetap berbakti. Dengan mendoakan, dengan apa? Dengan mengirimi sesuatu. Tapi kalau orang tuamu nggak bertobat dan ternyata semakin parah nantinya,
dan sang ibu khawatir, apalagi ada ibu yang suka keluar rumah, umpamanya kerja, nih anak boleh jadi sama bapaknya, maka khulu boleh jadi menjadi solusi. Mana nggak tahu kondisinya seperti apa. Maka yang perlu dilakukan memperbaiki bapaknya dulu sebelum engkau berpikir untuk khulu. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya sudah, berpisah demi menyelamatkan anak dan menyelamatkan rumah tangga sebenarnya. Jadi perceraian itu kadang-kadang untuk menyelamatkan rumah tangga ini dari kehancuran. Jadi berpisah baik-baik mungkin jadi solusi. Tapi kalau ternyata kayaknya kalau pisah Ustaz, boleh jadi anak ini ikut sama bapaknya. Oh jangan kalau gitu, lebih parah lagi nantinya. Maka perlu ada mediasi atau musyawarah yang mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Antara yang positif dan negatif kalau harus berpisah atau kalau harus bertahan. Barakallahu fikna. Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada janji Allah berupa ampunan dosa kepada orang yang seperti Ana dan istri saya yang dulu pernah menjadi misionaris sebelum masuk Islam dan mengajak kepada kekufuran di masa lalu? Dan kemudian, apakah saya zolim kepada anak dan istri saya ketika saya menyerahkan semua harta yang dititipkan Allah kepada kami, kepada orang tua saya? Karena orang tua saya memintanya sebagai bentuk konsekuensi akibat kami masuk Islam. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, barakallahu fiik. Man taba Allah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Kalau dikatakan tadi sebagai misionaris yang mungkin sudah banyak mengajak orang kepada kekufuran, ketahuilah bahwa banyak di antara para sahabat Nabi yang dulunya adalah duat, adalah misionaris kekufuran. Khalid bin Walid, ya, bukan hanya misionaris, tapi dia memerangi Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Abu Sufyan, ya, Umar bin Khattab, ya. Mereka adalah orang-orang yang dulunya bukan hanya mengajak kepada kekufuran, bahkan menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Tapi ketika mereka masuk Islam, selesai dosa-dosanya dihapuskan, bahkan semua keburukan yang dia lakukan akan diganti dengan kebaikan. Maka jangan pernah berkecil hati, teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau masuk Islam, ya ada konsekuensi. Kalau tadi dikatakan apakah zalim ketika menyerahkan uang itu, hartanya, demi menyelamatkan agamanya? Enggak. Itu uang-uangmu, kalau memang miliknya. Beda kalau uangnya istri, ya nggak boleh diserahkan kepada orang tua. Kalau itu harta milikmu dan orang tua suami ini menuntut untuk menyerahkan semua hartanya, kalau tidak dia akan mengganggu terus, maka berikan hartamu, nggak ada masalah. Terus bagaimana istri dan anak-anak? Allah yang akan kasih rezeki. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang hijrah itu, nol mereka ke Madinah. Kisah Suhaib Ar-Rumi yang semua hartanya diberikan kepada orang musyrikin. Dengan catatan, dia boleh hijrah, menyelamatkan agama. Dan engkau, dengan harta yang diberikan, kau selamatkan agamamu, istri dan anak-anakmu, maka yakinlah, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bersandar kepada sebab, tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu baru senang hidupnya secara ekonomi setelah kejadian penaklukan kota Mekah dan setelah Fathu Khaybar, ditaklukkannya Khaybar. Jadi kira-kira 6-7 tahun baru mereka bisa menghirup udara segar dengan nyaman. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan ana doakan semoga Allah berikan kepada antum dan keluarga keistiqomahan dan kepada kita semuanya. Dan yakinlah ya, Allah nggak akan menyia-nyiakan hambanya yang benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan pencerahannya. Pertanyaan berikutnya ada dari dua penanya, tapi mirip Pak Ustadz mengenai perjanjian. Pertanyaannya, Pak Ustadz,
Kalau sudah buat perjanjian, harus dilaksanakan. Apa batasan perjanjian yang akan kita buat, mengingat perjanjian ini kan mengikat. Di sisi lain, hidup ini dinamis, sehingga jika terjadi perubahan, maka bisa jadi perjanjian yang dibuat tidak sesuai lagi. Dulu ketika Ana berniat mau membuat perjanjian dengan suami, Ana nggak jadi mengingat alasan hidup ini dinamis. Begitu juga mungkin dengan perjanjian pranikah. Apa bisa perjanjian ini dibatalkan begitu saja? Apa ada tanggung jawab dari pembatalan perjanjian ini, baik tanggung jawab sesama manusia maupun tanggung jawab kepada Allah? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah, betul yang disampaikan tadi. Ketika seorang membuat perjanjian yang nggak tahu apakah ke depan perjanjian ini masih relevan, bisa dilakukan, atau akan ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perjanjian itu perlu direvisi, maka revisi yang dibuat itu harus sesuai dengan kesepakatan. Contoh perjanjian dibuat. Sang istri membuat perjanjian sebelum pernikahan. Aku menikah dengan engkau dengan catatan aku tetap tinggal bersama orang tuaku. Artinya engkau yang ikut aku. Karena sang istri mungkin merasa ibunya sendirian. Nggak ada orang lain. Dan dia anak tunggal. Ketika sang suami mengiyakan, maka wajib bagi suami untuk mengikuti hal itu. Tapi kalau di tengah jalan ternyata keberadaan suami ini membuat bukan membuat ribut ya, ibunya sang istri ini selalu membuat masalah, intervensi kepada rumah tangga, anaknya ini dan itu, maka boleh jadi nanti direvisi perjanjian itu. Dan ketika revisi itu butuh kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak nantinya. Dan ya kadangkala orang itu harus ngalah ya. Ngalah demi menyelamatkan rumah tangganya. Dan itu akan lebih baik. Jadi perjanjian yang dibuat nggak ada masalah direvisi di tengah jalan asalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan suami juga kalau memang nggak mampu memenuhi janji itu ya boleh jadi cerai. Itu konsekuensinya. Umpamanya tadi, aku nggak mau dikeluarkan dari rumah ini. Aku mau sama ibuku terus. Kata suami, ya aku minta maaf ya. Kayaknya aku nggak bisa memenuhi hal itu. Apa konsekuensinya? Ya pisah. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ana pernah mendengar perkataan bahwa tidak memberi nasihat ketika tidak diminta. Mohon nasihat dan detail. Gimana? Afwan? Tidak memberi nasihat ketika tidak diminta. Jadi misalnya gini Pak Ustadz, contohnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita nih yang udah sepuh-sepuh nih nengok ke orang yang baru meninggal, yang anak-anak muda gitu Pak Ustadz. Biasanya kan langsung otomatis kamu nanti kalau udah melahirkan ina itu, nanti yang datang lagi siapa, ngasih masukan lagi, kasih nasihat lagi gitu. Nah itu kan banyak yang merasa kurang nyaman Pak Ustadz, terutama yang diberi masukan ini Pak Ustadz. Untuk yang orang tuanya ini ternyata Ana pernah dengar bahwa memang nasihat itu sebaiknya tidak diberikan atau masukan tidak diberikan ketika tidak diminta. Oh, nah, gitu. Kaitannya nih kita misalnya yang sebagai orang tuanya dalam beramar ma'ruf, Pak Ustadz, jadi bukan dalam hal sesuatu yang salah, nggak ada yang salah, tapi memberikan masukan supaya yang menerimanya pun menjadi nyaman. Itu batasannya seperti apa ya Pak Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, memang di antara hak saudara kita sama muslim itu adalah idastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, maka berikan nasihat. Jadi ada orang yang minta nasihat, maka kita kasih nasihat. Terus bagaimana dengan orang yang tidak minta nasihat? Apakah kita boleh memberikan nasihat kepada dia?
Maka kondisinya perlu dilihat. Kalau orang itu melakukan kemungkaran, maka di sini ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak perlu kita diminta. Kita udah diperintah. Apabila melihat kemungkaran, maka hendaklah kita merubah kemungkaran tersebut. Tapi kalau tadi umpamanya ini nggak ada kemungkaran, nggak ada apa-apa, maka tatkala tidak diminta nasihat dan boleh jadi nasihat itu hanya akan membuat permasalahan, ya lebih baik kita tidak memberikan nasihat. Namun ada orang yang membutuhkan nasihat tapi dia nggak sadar. Maka di sini sebagai seorang muslim kita tetap memberikan nasihat. Kalau memang dibutuhkan. Jadi menghindari tadi yang disebutkan, orang itu juga kalau kasih nasihat terus jadi capek gitu loh. Karena ada orang-orang yang memberikan nasihat tapi malah merusak. Engkau itu seharusnya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Orang, loh engkau ini siapa gitu loh. Kadang-kala keluarga juga. Maka ini penting bagi seorang muslim untuk memberikan nasihat tatkala dibutuhkan. Dan nasihatnya adalah nasihat yang membangun, bukan yang merusak. Karena agama ini nasihat. Ad-dinun nasihat, kata Nabi SAW. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan buat orang lain gitu loh. Tapi kita juga harus bijak. Umpamanya ada orang kerabat kita mau nikah. Contoh nih. Karena ini terjadi di beberapa keluarga ya. Ada fulana mau nikah. Tahu-tahu dapat nasihat dari fulan akhirnya nggak jadi nikah. Maka tolong yang memberikan nasihat melihat apakah memang dibutuhkan nasihat. Apakah nasihat anak akan membangun atau akan menghancurkan? Maka ini penting. Karena agama ini nasihat menginginkan kebaikan buat orang lain. Kalau ternyata tadi kita ngasih nasihat membuat dia malah berantakan hidupnya, jangan. Lalu yang terakhir, jangan sampai orang jenuh dengan nasihatmu. Nabi SAW tidak selalu memberikan nasihat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata as-sa'amati alaina. Nabi SAW itu jarang-jarang, artinya beliau ngasih nasihatnya itu ada jeda waktu gitu loh. Kenapa? Takut kita jenuh. Ini juga harus diperhatikan. Barakallahu fiik, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir yang menutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Ahibati fillah, berdoalah memohon kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan kami ngambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami yang bermanfaat buat kami. Wa zidna ilman, dan tambahkan buat kami ilmu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.